Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Adin selaku dosen pengampu mata kuliah analisis strategi bisnis. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil analisis kami dari case study Nike Incorporation. Sebagai perkenalan, Nike merupakan perusahaan sepatu dan pakaian atletik yang paling besar di seluruh dunia. Jangkauan produk Nike sangat luas, yaitu dari yang hanya sepatu olahraga hingga meluas ke perlengkapan atletik atau perlengkapan olahraga. Untuk semakin memperluas pasarnya, pada tahun 2002 Nike mengakuisisi Harley International LLC yang merupakan desainer dan distributor pakaian olahraga. Selanjutnya adalah current and past performance dari Nike. Selama tahun 2003 dilaporkan pendapatan dari Nike meningkat 8% dari tahun 2002 menjadi 10,7 miliar US dollar. Aktivitas pendanaan seperti pembagian dividen, pembayaran utang, dan pembelian kembali saham pada tahun 2003 naik dari tahun lalu sejumlah 605,2 juta US dollar pada tahun 2003. Investasi selama tahun 2003 sejumlah 215,6 juta US dollar terlihat menurun daripada tahun sebelumnya. Dan untuk kegiatan penjualan Nike pada tahun 2003 pada semester 2, Nike telah mengirimkan barang senilai 4,9 miliar US dollar terlihat naik 0,3 miliar dari tahun lalu. Kami telah sajikan laporan pendapatan dari seluruh region pasar Nike untuk teman-teman semuanya. Seperti yang terlihat pada layar, total keseluruhan pendapatan dari tahun 2001 hingga 2003 selalu meningkat, namun terjadi fluktuasi di beberapa region. Nike memiliki visi dan misi. Visi mereka adalah to remain the most authentic, connected, and distinctive brand, dan misi mereka adalah to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Dan tujuan dari Nike sendiri adalah untuk menyatukan dunia melalui olahraga untuk menciptakan planet yang sehat, komunitas yang aktif, dan tempat bermain yang sama untuk semua. Dalam menjalankan perusahaannya, Nike menggunakan beberapa strategi. Yang pertama adalah Nike menggunakan program pemesanan berjangka, di mana program ini memungkinkan para customer untuk memesan beberapa bulan sebelum pengiriman. Lalu yang kedua, Nike memiliki staf spesialis sendiri yang ahli di bidangnya masing-masing. Lalu untuk menunjang eksistensinya, Nike membuat kontrak dengan atlet dan liga olahraga yang berpengaruh untuk mendukung dan menggunakan produk mereka. Dan yang terakhir adalah Nike memiliki lisensi mengenai produk yang bernama Air yang dipatenkan, sehingga produk ini dapat menjadi identitas khusus bagi Nike dalam memasarkan produknya. Nike juga menerapkan beberapa kebijakan dalam perusahaannya. Kebijakan-kebijakannya yaitu yang pertama adalah kebijakan untuk pengakuan pendapatan, cadangan piutang, tak tertagih, cadangan inventaris, dan pembayaran kontingensi berdasarkan kontrak pengesahan. Lalu untuk menunjang kesuksesannya pada produk-produknya, Nike selalu berpegang pada dua faktor kunci, yaitu selalu berorientasi pada konsumen dan selalu melakukan inovasi secara terus-menerus. Dalam laporan tahunannya, Nike menyatakan bahwa struktur organisasinya dipimpin oleh 13 ketua di berbagai bidang yang telah profesional di bidangnya. Struktur organisasi Nike bersifat sentralisasi, dibuktikan dengan adanya jabatan CEO, Presiden, dan Wakil Presiden Global Operation and Technology. Dan fokus utama dalam organisasi Nike adalah divisi Research and Development dengan melakukan berbagai macam inovasi yang sangat masif. Kebanyakan karyawan dalam perusahaan Nike juga tidak tergabung dalam serikat pekerja dan hanya terdapat satu serikat pekerja. Selanjutnya bagian EVAS. Pada natural environment, komponen utama produk Nike adalah polyester, karet, busa eva, kapas, dan kulit sintetis yang mayoritas terdapat di Asia Tenggara dan dekat dengan pabrik di mana produk-produk Nike diproduksi. Selain itu, faktor musiman dan geografi mempengaruhi permintaan produk Nike. Pada societal environment, dari segi ekonomi, memburuknya perekonomian Amerika karena resesi ekonomi menyebabkan penurunan penjualan produk di Amerika. Akan tetapi, terdapat kenaikan penjualan sepatu atletik di sektor global.
Dari segi teknologi, yang pertama, Nike memberikan hak paten dan trademark untuk produk-produknya sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan seperti plagiasi atau pencurian. Kedua, maraknya perkembangan teknologi di awal tahun 2000 yang dikenal sebagai era digital dimanfaatkan Nike untuk pengembangan produk dan R&D menggunakan sistem digital. Dari segi political and legal, pertama, terdapat kesulitan proses produksi akibat kebijakan anti-dumping Uni Eropa dan amandemen nomenklatur pabean. Kedua, memperluas peluang produksi dan pemasaran di Vietnam dan memungkinkan produk dari Vietnam untuk masuk ke Amerika Serikat dengan tarif yang telah disetujui kedua negara karena adanya perjanjian NTR. Ketiga, regulasi di Asia Tenggara yang ringan dan tidak rumit untuk memproduksi produk-produk Nike membantu perusahaan mempermudah ekspansi secara global. Yang keempat, pengenaan bea cukai atas produk yang diimpor dari pabrik di luar Amerika Serikat menyebabkan peningkatan biaya produk Nike secara umum. Yang terakhir, dari segi socio-cultural, terdapat perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih kasual dan menyukai sepatu atletik, perubahan motif pembelian pelanggan remaja, serta kecaman dari kritikus terhadap kondisi kerja tenaga kerja di Asia Tenggara. Task environment. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Dengan posisi Nike yang kuat di pasar, akan sangat sulit bagi pendatang baru untuk menyaingi Nike. Selanjutnya, persaingan di antara perusahaan yang ada. New Balance, Adidas, Reebok merupakan kompetitor utama yang ada dalam industri sepatu atletik dan peralatan olahraga bagi Nike. Ancaman atas produk atau layanan pengganti terhadap produk Nike mungkin ada jika selera konsumen berubah. Daya tawar pembeli rendah karena pelanggan Nike memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk perusahaan. Yang terakhir, kekuatan relatif dari stakeholder lainnya. Program pemesanan futures untuk pengecer produk Nike menjadi peluang bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang kuat dengan para pengecernya. Dari segi struktur, perusahaan Nike memiliki struktur organisasi berdasarkan fungsi dan juga geografi. Misalnya, research and development, human resources, dan lain sebagainya. Nike memiliki struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun regional. Nike mengadopsi pendekatan sentralisasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Dari segi culture, merek dagang Nike dan Swiss Design adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Selain itu, Nike telah mendaftarkan merek dagang ini di lebih dari 100 negara. Nike memiliki tekad dalam menciptakan nilai tanpa terikat pada suatu produk, atlet, maupun iklan, tetapi pada suatu intrinsik olahraga. Founder dan co-founder Nike membangun kultur perusahaan dalam membantu generasi atlet untuk meraih level baru potensi yang dimiliki oleh manusia. Founder mengatakan, atlet di sini bukanlah atlet secara harfiah, tetapi berlaku untuk seluruh manusia yang bertekad untuk menjadi juara. Dari segi resources, yaitu pemasaran, Nike memasarkan seluruh produknya dalam skala global, baik itu di dalam Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat. Selain itu, Nike memiliki 18.000 toko retail di Amerika Serikat dan produknya dijual melalui 30.000 akun retail di luar AS. Nike memiliki lini produk terluas di dalam industri. Harga yang diberikan Nike juga terdiversifikasi dengan baik di seluruh lini. Selain itu, anak perusahaan dimiliki Hurley International yang khusus mendesain dan mendistribusikan pakaian olahraga khusus aksi, misalnya selancar dan alas kaki. Tahun 2003, penjualan di luar Amerika Serikat menyumbang 51% dari total pendapatan. Di beberapa negara, Nike memiliki program pemesanan berjangka untuk pengecer. Selain itu, Nike juga secara aktif mensponsori acara dan juga klinik olahraga. Treatment pemasaran yang dimiliki oleh Nike menyebabkan peningkatannya biaya pemasaran. Pada tahun 2002, pengeluaran Nike untuk penciptaan permintaan yaitu 10,4% dari pendapatan. Dalam bidang keuangan, penjualan dan earning per share atau EPS Nike selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Selain itu, kondisi keuangan yang dimiliki oleh Nike terbilang cukup sehat, ditunjukkan oleh revenue yang dapat mengcover biaya-biaya yang timbul. Namun, net income tahun 2003 lebih rendah daripada tahun 2002 dan 2001. Tahun 2003, Nike juga mampu membeli semua saham Converse, sebuah perusahaan alas kaki yang diakui secara luas. Bidang research and development. Upaya penelitian dan pengembangan menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Nike. Nike juga memanfaatkan komite penelitian dan dewan penasihat yang terdiri dari atlet, podiatris, dan lainnya. Staf ahli berkonsultasi dengan Nike untuk meninjau desain, bahan, dan konsep untuk peningkatan kualitas produk yang akan dihasilkan oleh Nike. Sedangkan staf atlet melakukan tes dan mengevaluasi produk selama proses desain dan pengembangan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Nike ini untuk memaksimalkan kenyamanan pengguna. Upaya-upaya tersebut menyebabkan peningkatan biaya research and development. Bidang operasi dan logistik. Tahun 2003, hanya 1% dari total produksi pakaian Nike diproduksi di dalam Amerika Serikat. Sisanya dilakukan di Asia Tenggara. Kekuatan Nike di sini yaitu Nike memiliki anak perusahaan yang menjadi pemasok tunggal komponen bantalan aerosol yang digunakan dalam alas kaki tersebut. Nike menggunakan bahan utama yang berkualitas dan juga sesuai dengan fungsi pakaian Nike tersebut. Namun, sebagian besar bahan baku yang digunakan oleh Nike tersedia di negara-negara manufaktur berlangsung, sehingga Nike sedikit kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk membeli bahan baku. Nike memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber pasokan alternatif yang memadai untuk produk yang diperoleh dari pemasok Nike saat ini di luar Amerika Serikat. Operasi internasional Nike juga harus tunduk pada risiko ketika ia harus melakukan bisnis di luar negeri. Nike memiliki sekitar 23.300 karyawan per tanggal 31 Mei 2003. Manajemen menganggap hubungannya dengan karyawan sangat baik. Tidak ada karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja kecuali Bauer Nike Hockey. Nike mengklaim tidak pernah ada gangguan material terhadap operasi karena ketidaksetujuan perburuhan. Lemahnya perlindungan tenaga kerja di Asia Tenggara menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Nike. Nike telah memposting laporan tahunannya di situs web perusahaan yaitu www.nikebiz.com menjadi www.investors.nike.com dan produk-produk perusahaan dapat diakses melalui www.nike.com. Di strategic factors, bagian opportunities, terdapat perubahan gaya hidup menjadi lebih kasual, tersedianya bahan baku di sekitar pabrik di Asia Tenggara, kemajuan teknologi, pelanggan Nike memiliki loyalitas yang tinggi, serta ekspansi ke pasar global. Di bagian threats, terdapat memburuknya perekonomian Amerika karena adanya resesi ekonomi, faktor musiman dan geografi yang mempengaruhi permintaan produk Nike, selera konsumen yang dinamis, persaingan yang ketat, serta kecaman dari kritikus terhadap kondisi kerja tenaga kerja di Asia Tenggara. Berdasarkan analisis lingkungan internal Nike, strategic faktor yang dimiliki adalah kekuatannya. Yang pertama, Nike memiliki brand power dan brand image yang sangat baik. Yang kedua, memiliki posisi saluran distribusi yang luas dalam skala global. Yang ketiga, memiliki orientasi yang fokus kepada kualitas desain, produksi, dan pemasaran. Yang keempat, fokus kepada faktor kunci penelitian dan pengembangan produk. Yang terakhir, penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kekurangan yang dimiliki oleh Nike adalah yang pertama, tingginya biaya research and development dan pemasaran. Yang kedua, lemahnya perlindungan tenaga kerja di Asia Tenggara. Yang ketiga, kurangnya pengembangan sistem informasi. Yang keempat, kurangnya aksesibilitas terhadap bahan baku. Yang kelima, pendapatan bersih yang fluktuatif setiap tahunnya.
Untuk SEO strategi, brand power dan brand image yang baik dapat dipertahankan dengan perlindungan paten dan trademark. Perusahaan dapat menciptakan customer relationship untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Untuk WO strategis, perusahaan dapat memanfaatkan bahan baku dengan cara mengamankan rantai pasokan bahan baku di Asia Tenggara dan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi. Untuk SE strategi, meningkatkan dan mempertahankan kualitas desain, produksi, dan pemasaran dapat mengatasi perubahan preferensi konsumen. Lalu menciptakan ciri khas produk yang berbeda dengan pesaing melalui R&D dan memberikan perhatian lebih terhadap penjualan di luar Amerika. Lalu untuk WT strategi, menjamin kepuasan kesehatan, keselamatan, dan tenaga kerja di Asia Tenggara, dan perusahaan dapat membuat perencanaan terkait target penjualan perusahaan agar dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Kesimpulan dari analisis kami yaitu dengan predikatnya sebagai perusahaan peralatan olahraga nomor 1 di dunia, Nike membuktikan segala kemajuannya dalam berbagai lini dalam perusahaan. Namun, dengan berbagai keunggulan tersebut, Nike juga harus tetap melakukan inovasi-inovasi di berbagai bidang agar dapat mempertahankan eksistensi mereka sebagai perusahaan nomor 1 di dunia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan untuk mendengarkan penjelasan mengenai analisis dari Nike Incorporation dari kelompok kami. Semoga dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.